Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak soleh-solihah, kita bertemu lagi untuk belajar pelajaran IPAS. Agar kegiatan kita diridhoi oleh Allah, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak soleh-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bu Guru mau bertanya, hari ini yang nggak berangkat siapa? Berangkat semuanya? Ya, Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar ya tentang materi yang sangat bagus, sangat menarik. Sebelum itu, Bu Guru mau bertanya, masih ingat nggak pelajaran pekan kemarin tentang apa? Nah, pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang warisan budaya. Masih ingat warisan budaya? Iya, bagus sekali. Warisan budaya adalah hasil budaya, baik berupa fisik maupun nilai-nilai yang dihasilkan dari para leluhur pada zaman dahulu. Bentuk-bentuknya masih ingat? Ada berapa warisan budaya itu? Iya, betul sekali. Ada dua. Yang pertama, warisan budaya dalam bentuk fisik atau benda, candi, keraton, dan sebagainya. Yang kedua bentuknya yang non-benda, yaitu berupa nilai-nilai. Contohnya ada wayang kulit, ada keris, dan ada batik. Ya, masih ingat ya materi kemarin ya? Hari ini kita akan belajar tentang cara melestarikan warisan budaya. Sebelum itu, Bu Guru mau bertanya, kalian punya baju batik nggak di rumah? Pernah memakai baju batik? Nah, kalian bisa membuat batik nggak? Ya, Alhamdulillah. Ada yang bisa? Oh, ada yang belum bisa. Kalian bisa membuat motif batik? Bisa? Oh, ada yang bisa, ada yang belum. Ya, itu materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang cara melestarikan budaya Indonesia, ya. Nah, sekarang anak-anak, marilah kita buka buku IPAS-nya di halaman 95. Silakan dibuka, dibaca dulu, nanti akan Bu Guru terangkan apa isi pelajaran dari buku IPAS tersebut ya. Sudah selesai membaca bukunya? Ya, dari buku tersebut kalian tahu bahwa ternyata batik, terus keris, itu termasuk bentuk warisan budaya non-benda. Kenapa batik termasuk warisan budaya yang non-benda? Karena ternyata yang dilihat itu adalah nilainya, ilmu pengetahuannya, sehingga dia bisa membuat batik tersebut. Kalian tadi sudah membaca ya tentang bermacam-macam warisan budaya di Indonesia. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara untuk melestarikannya, ya. Bagaimana cara untuk melestarikan warisan budaya Indonesia? Yang pertama adalah dengan mengenal dan mempelajarinya, ya. Jadi, kalian diharapkan bersemangat untuk mempelajari warisan budaya Indonesia. Terus contohnya bisa melalui buku, membaca buku, atau menonton film tentang warisan budaya. Melihat tayangan film, lagu-lagu daerah, itu termasuk juga cara melestarikan budaya. Terus kalian aktif juga ikut berpartisipasi aktif di masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan budaya. Misalnya kalian mengikuti lomba untuk menyanyikan lagu daerah, lomba membuat motif batik, dan sebagainya. Itu cara melestarikan budaya Indonesia, ya. Cara berikutnya adalah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang warisan budaya. Contoh yang bisa dilakukan adalah seperti Bu Guru sekarang, memakai baju batik di dalam keseharian kalian, misalnya mau pergi ke rumah saudara,
memakai baju batik atau di dalam keseharian juga boleh ya. Terus juga menggunakan bahasa daerah. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia itu bahasa itu sangat banyak ya. Jadi berbanggalah menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, cara berikutnya adalah kalian menceritakan kepada orang lain, menyebarluaskan kepada orang lain, kepada saudara, kepada teman, tentang warisan budaya di Indonesia. Tuh, misalnya kalian punya teman yang berasal dari daerah lain, kalian bisa memperkenalkan budaya yang ada di daerah kita. Itulah beberapa cara yang bisa dilakukan agar warisan budaya bisa terus lestari. Nah, kalian sudah belajar banyak ya tentang warisan budaya. Nah, sekarang semuanya berdiri ya. Semuanya silakan berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu tentang batik. Pernah mendengar nggak? Sudah siap? Ya, dengarkan dulu. Yang sudah hafal boleh langsung ikuti ya. Tanggal 2 Oktober itulah hari batik. Yuk kita pakai batik agar jadi menarik. Nah, sekarang kita menyanyikan bersama-sama. Nah, terima kasih. Wah, hebat sekali kalian. Ya, ternyata pintar menyanyi ya kalian ya. Hebat sekali. Ternyata kalian semua punya bakat untuk menyanyi ya. Gunakan bakat itu salah satunya untuk melestarikan budaya juga, yaitu menyanyikan lagu-lagu daerah. Silahkan duduk kembali. Sampai di sini, Bu Guru mau tanya apa ada yang masih bingung tentang cara melestarikan warisan budaya? Ya? Atau mau bertanya tentang kejadian-kejadian di daerah sekitar rumah masing-masing tentang warisan budaya? Ya, tadi ada yang memakai batik, ya batik itu termasuk warisan budaya. Terus menggunakan bahasa daerah, itu termasuk melestarikan warisan budaya. Ada lagi yang biasa di masyarakat di sekitar rumah kalian? Ya, ya terima kasih, kalian sudah hebat sekali, sudah berdiskusi dengan Bu Guru tentang cara melestarikan warisan budaya. Sekarang silahkan kalian berkelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Tugasnya adalah membuat motif batik. Bu Guru akan bagikan contoh-contoh motif batik yang ada di Indonesia. Ya, kalian nanti memilih satu yang mungkin paling kalian suka atau paling menarik buat kalian, nanti digambar ya. Kalian tugasnya adalah menggambar atau membuat motif batik di kertas HVS yang Bu Guru bagikan. Sudah? Ya, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang mau bertanya, angkat tangannya ya. Sudah selesai membuat motif batiknya? Nah, sekarang silakan perhatikan Bu Guru. Tugas selanjutnya adalah mempresentasikan hasil karya kalian di depan teman-teman. Terus teman-teman yang lain nanti mengapresiasi, mendengarkan penjelasan teman kalian yang maju dan mempresentasikan karyanya. Teman-teman yang belum maju, tugasnya mendengarkan, terus menanggapi, memberikan pertanyaan terkait dengan presentasi teman kalian. Siap? Tidak usah ditunjuk kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan motif batik yang sudah dibuat. Ya. Terima kasih. Hebat sekali, bagus sekali ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan. Nah, sekarang kelompok berikutnya. Kelompok lain apa ada yang mau menanggapi? Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan motif batiknya. Nah, dari kelompok lain silahkan memberikan tanggapannya. Boleh berupa pertanyaan atau mengapresiasi. Ini batiknya bagus sekali ya. Nah, silahkan.
Hasil karya motif batiknya bagus-bagus semua ya. Kalian ternyata memiliki rasa seni yang tinggi gitu. Jadi bisa membuat motif batik dengan sangat bagus. Dan sekarang silahkan ditempel di mading untuk motif batik yang sudah dibuat. Alhamdulillah semuanya sudah maju untuk mempresentasikan hasil karya membuat motif batiknya. Nah, tugas berikutnya adalah kalian menjawab teka-teki silang yang akan Bu Guru bagi. Ini dikerjakan secara mandiri ya. Jadi kalau tadi tugas berkelompok, boleh berdiskusi dengan temannya. Untuk menjawab teka-teki silang, kalian mengerjakannya secara mandiri. Jadi tidak boleh berdiskusi dengan temannya. Sudah siap? Ya, akan Bu Guru bagikan kertasnya, akan Bu Guru bagikan soal teka-teki silangnya. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah semuanya? Ya, silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Jadi kalian sudah belajar tentang melestarikan warisan budaya Indonesia ya. Mulai sekarang, anak-anak bersemangatlah untuk melestarikan budaya Indonesia ya. Seperti yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, menyanyikan lagu daerah, terus juga menggunakan bahasa daerah, memakai pakaian batik. Itu beberapa cara untuk melestarikan budaya. Anak-anak, bawa Al-Quran semuanya. Nah, sekarang silakan dibuka Al-Qurannya. Dibuka surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Sudah? Kita baca bersama-sama ya. Ta'awud dulu. Wahid, isnain, thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih sudah membaca semuanya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah menerangkan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal, ya. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dari ayat ini kita tahu bahwa tujuan Allah menciptakan manusia yang beragam itu adalah untuk saling mengenal. Jadi mulai dari sekarang kalian diharapkan mengenal saudara-saudara kalian walaupun yang berbeda daerah dari kalian. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menghina. Misalnya bahasanya berbeda, lagu daerahnya berbeda, kebiasaannya juga berbeda. Itu tidak digunakan untuk saling menghina, tapi justru saling bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati, agar perbedaan itu menjadi indah gitu ya. Anak-anak, siapa nih yang kadang di rumah scroll HP, melihat di media sosial? Banyak ya budaya-budaya yang ditampilkan di layar kaca atau di HP kalian, budaya-budaya yang ada di luar negeri. Kita boleh ya mempelajari atau mengenal budaya yang ada di luar negeri dengan catatan budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan yang ada di budaya kita. Jadi kita harus selektif, pilihlah yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai kebaikan yang ada di bangsa kita. Dan mulai sekarang bersemangat ya untuk lebih mengenal budaya kita sendiri ya. Yang selama ini belum terbiasa menggunakan bahasa daerah, mulai mempelajari bahasa daerah kita dan mulai mempraktekannya sedikit demi sedikit dengan keluarga kita, terus juga ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman kita gitu. Awalnya mungkin terlihat sulit ya, tapi lama-kelamaan insya Allah akan terbiasa.
Jadi nanti bahasa daerah itu akan terbiasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga ketika memakai batik, ya, batik kalian yang bagus-bagus di rumah kalian ya, dipakai ya. Berbanggalah memakai batik. Lagu daerah. Nah, yang suka menyanyi siapa nih? Ya, jadi yang dinyanyikan itu bukan hanya lagu-lagu yang sedang tren ya untuk saat ini, tapi juga mulai mengenal lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Siap? Anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang melestarikan warisan budaya? Senang? Ya, alhamdulillah senang ya. Kalian jadi tahu ya, ternyata di Indonesia budaya itu sangat banyak ya. Dan sudah tahu cara melestarikan budayanya. Dan yang pasti kalian lebih mengenal tentang berbagai macam motif batik yang ada di Indonesia. Dan kalian tadi sudah membuatnya ya. Ternyata batik di Indonesia itu sangat unik ya dan bernilai seni tinggi. Jadi juga karyanya bagus-bagus sekali. Kalian sudah bisa membuatnya dengan baik. Mulai sekarang rajin-rajinlah ya untuk memakai baju batik kalian agar baju batik yang merupakan salah satu warisan budaya itu akan terus lestari di negara kita ini. Pekan kemarin kalian sudah belajar tentang warisan budaya, bentuk-bentuk warisan budaya, dan hari ini kalian sudah belajar tentang batik, sudah mempraktekkan membuat motif batik, menjawab teka-teki silang tentang warisan budaya. Dan untuk pertemuan berikutnya itu kalian mengerjakan penilaian harian ya, mengerjakan PH. Silakan dipelajari semua materi yang sudah kita pelajari bersama, di rumah dibaca-baca lagi, dipahami, dihafalkan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan penilaian harian. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Guru mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Ya, silakan belajar untuk penilaian harian besok. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.